Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya depan gedung Unikom. Di sini saya ingin mewawancarai anak-anak Unikom tentang isu kenakalan remaja di lingkungan mahasiswa. Mungkin langsung saja lanjut ke next presentator yang pertama. Sekian. Oke, baik. Di sini saya Rizky Muizan Sabari ingin mewawancarakan saya. Boleh perkenalan dulu namanya siapa, asal kampusnya dari mana, dan jurusannya apa? Ya, perkenalkan nama saya Arka Alisya Arasyad dari kampus Unikom dan dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 24. Oke, di sini saya akan mewawancarakan saya yang bernama Arka tentang isu kenakalan remaja di lingkungan mahasiswa lah ya. Apa saja bentuk kenakalan remaja yang paling sering terjadi di lingkungan Anda sih? Ya, untuk mungkin yang paling banyak terjadi di lingkungan kampus ya, terutama di Unikom sendiri itu cenderung lebih banyak orang-orang yang melakukan seperti seks bebas, terutama obat-obatan dan juga miras itu yang paling marak, mungkin yang paling sering dilakukan lah di lingkungan Unikom gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapa saja pihak yang paling sering terlibat atau terdampak oleh kenakalan remaja sih di lingkungan mahasiswa ya? Ya, mungkin untuk di lingkungan mahasiswa sendiri itu yang paling terdampak ya yang pasti mahasiswanya itu sendiri. Lalu yang kedua itu biasanya dari kerabat atau mungkin bagi mereka yang suka bergaul di lingkungan luar, itu terutama seperti contohnya organisasi, itu ada kayak mungkin abang-abangannya atau mungkin mereka yang punya kerabat yang mungkin di luar dari kampus gitu. Mungkin itu pihak-pihak yang sering terlibat. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Kapan biasanya remaja melakukan kenakalan itu sih? Ya, mungkin biasanya para remaja ya, terutama di lingkungan Unikom sendiri itu banyak melakukan kenakalan itu ketika mereka sudah terlepas dari lingkungan orang tua, dari pantauan orang tua dan juga dari bimbingan orang tua, di mana yang seperti kita ketahui bersama, ketika mereka lepas dari lingkungan orang tua dan mengenal lingkungan baru, itu tidak mendapat bimbingan sehingga mereka sendiri tidak bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di mana lokasi atau lingkungan yang paling rawan terjadi kenakalan remaja? Ya, mungkin untuk lokasinya sendiri yang menjadi rahasia umum lah ya, yang sudah kita ketahui bersama, mungkin contohnya itu ada di klub malam. Lalu yang kedua itu yang paling sering dilakukan itu seperti di kos teman biasanya. Ketika ada satu tempat atau mungkin sebuah kosan yang bisa menjadi base camp untuk mahasiswa itu ngumpul, biasanya kenakalan terjadi di situ ketika mereka pengen, maaf ya, mungkin ingin kayak pengen mabuk gitu, Melakukan hal-hal negatif lah ya. ya, melakukan hal negatif. Ketika ada kesempatan ya mereka memaksimalkan peluang itu gitu. Oke, itu cukup baik ya. Mengapa menurut Anda remaja melakukan tindakan kenakalan tersebut? Hal dan penyebabnya apa sih? Ya, mungkin balik lagi ya ke faktor kurangnya dari pengawasan orang tua, dari bimbingan, dan juga mungkin ada arahan orang tua itu sendiri ya ketika mereka mengenal lingkungan baru gitu. Ya, mungkin karena kita tahu lah ya, mungkin dari remaja itu sendiri cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi, sehingga ketika ada yang mengajak mungkin ayo kita coba minuman keras gitu, biasanya mahasiswa itu cenderung tidak menolak ketika mereka penasaran nih, pengen cobain gitu. Ya, baik. Selanjutnya, bagaimana cara masyarakat atau keluarga mengatasi dan mencegah kenakalan remaja tersebut yang sering terjadi ya? Ya, mungkin untuk dari masyarakatnya sendiri itu harus meningkatkan kesadaran, terutama di lingkungan mahasiswa gitu ya. Terus yang kedua, mungkin dari pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk di ranah tersebut, mungkin bisa melakukan sebuah penyuluhan mungkin untuk meningkatkan rasa bertanggung jawab atas diri sendiri gitu. Contohnya ketika mungkin dari BNN itu meningkatkan penyuluhan untuk bahaya dari narkotika misalnya, atau mungkin dari rumah sakit itu meningkatkan aktivitas untuk penyuluhan seperti bahayanya HIV, lalu untuk hepatitis dan segala macam gitu. Oke, baik. Mungkin sekian saja. Nanti lanjut ke presentator yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Lanjut ke presentator yang kedua. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa, jurusan apa, dan nama kampusnya apa? Nama saya Nazil Fatiriandi dari Prodi Arsitektur Universitas Komputer Indonesia. Oke, baik. Di sini saya akan menanyakan perihal sama tadi seperti isu yang kenakalan remaja tersebut. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Apa saja bentuk kenakalan remaja yang paling sering terjadi di lingkungan Anda sih? Untuk kenakalan remaja sendiri yang saya temuin ya di
lingkungan universitas tuh seperti seks bebas, minuman-minuman keras, dan mungkin narkoba ya, yang itu yang parahnya gitu. Seperti itu. Oke, baik. Siapa saja pihak yang paling sering terlibat atau terdampak oleh kenakalan remaja? Yang terlibat pasti remaja itu sendiri ya dalam melakukan negatif itu, dan teman lingkungannya yang mungkin terpengaruh oleh mereka remaja-remaja itu. Dan mungkin kalau misalnya sudah sampai ke ranah hukum, yang terlibat itu bukan lingkungan lagi tapi keluarga sendiri itu yang mungkin dirugikan lah oleh remaja itu ya. Mungkin malu lah ya. Iya. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kapan biasanya remaja melakukan kenakalan tersebut menurut Anda? Kalau dalam kapan waktu tuh mulai sore ke malam, dikarenakan sore ke malam tuh waktunya, atau malam itu tuh waktunya untuk beristirahat. Dan waktu itu tuh jika tidak diisi dengan kegiatan yang positif, remaja itu akan mencari hal-hal yang apa ya, yang mungkin rasa penasarannya itu ingin tahu dan dilakukan di waktu itu. Gitu. Oke, baik. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa menurut Anda remaja melakukan tindakan kenakalan tersebut dan hal penyebabnya apa sih? Penyebab utamanya mungkin dari faktor keluarga ya, yang ada backstory atau kurang dampingan atau bimbingan dari orang tua. Dan setelah masuknya ke lingkungan kuliah yang di perkuliahan itu bisa disebut lingkungan bebas lah, jadi dia tuh sudah apa ya, melakukan halnya tuh segimana dia gitu. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara masyarakat atau keluarga mengatasi dan mencegah kenakalan remaja tersebut? Mungkin terutama untuk keluarga tuh tingkatin komunikasinya dengan anak itu sendiri, antara orang tua dan anak gitu, supaya anak itu tuh terarahkan mana yang benar dan mana yang salah, dan lingkungan pun mendukung dengan cara si remaja itu tuh mencari lingkungan yang baik dan bisa mengarahkan mereka jadi lebih baik gitu. Seperti itu mungkin. Oke, mungkin sekian dari saya. Nanti lanjut ke pesan tutor yang ketiga. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lanjut ke pesan tutor yang ketiga. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa, Kak? Boleh, nama aku Reva, bisa dipanggil Rere. Oke, baik. Lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Apa saja bentuk kenakalan remaja yang paling sering terjadi di lingkungan Anda sih, Kak? Kalau menurut aku tuh kayak tawuran, kayak dugem, ya kayak main-main malam gitu. Iya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapa saja pihak yang paling sering terlibat atau terdampak oleh kenakalan remaja, Kak? Biasanya itu dari umur 18 tahun ke atas, biasanya tuh ya kayak anak SMA, yang anak 12 SMA, kelas 12 SMA, anak kuliahan tuh biasanya suka main malam, clubbing, biasanya kayak gitu. Kapan sih, Kak, biasanya remaja melakukan kenakalan menurut Anda, Kak? Biasanya tuh kalau tengah malam, kayak misalkan dari jam 11 ke atas sampai pagi itu biasanya, karena nggak pulang juga kan biasanya anak kuliahan kayak gitu. Oke, lanjut. Di mana lokasi atau lingkungan yang paling rawan terjadi, Kak, kenakalan remaja tersebut? Biasanya tuh di kayak misalkan balap ya, di jalur-jalur yang lurus kayak gitu, balap. Kalau nggak di tempat-tempat juga biasanya, setahu aku. Ya. Lanjut, mengapa menurut Anda remaja melakukan tindakan kenakalan tersebut? Hal penyebabnya apa sih, Kak? Penyebabnya? Mungkin itu apa ya, menikmati masa muda mungkin ya, menurut mereka ya, bukan menurut aku. Mungkin kayak hevan aja mungkin menurut mereka, kayak gitu sih, Kak. Lanjut, pertanyaan terakhir, Kak. Boleh. Bagaimana cara masyarakat atau keluarga mengatasi dan mencegah kenakalan tersebut, Kak? Mungkin kalau kayak seperti dinasehati pelan-pelan, jangan terlalu kayak street parent tuh biasanya, street parent semakin dikekang biasanya dia semakin nakal menurut aku, kayak gitu. Berarti lingkungan juga ngaruh lah, kayak circle Ya, gitu. ngaruh. Apalagi kalau misalkan pengaruh teman biasanya. Udah mas street parent, pengaruh temannya nggak baik biasanya kayak gitu. Mungkin ada ajakan juga dari teman-temannya, Iya. kayak. Oke, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian dari saya.
telah wawancara anak-anak Unikom tentang isu kenakalan remaja di lingkungan mahasiswa. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang enak di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.